Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi, Mem dan juga teman-teman semua yang saya hormati. Mem Sari Lenggogeni, PhD, selaku dosen pengampu dari kelas pariwisata dan hospitality M1. Kemudian juga teman-teman semua yang saya banggakan. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai analisis destinasi wisata pantai air manis Padang. Kali ini kami beranggotakan Adisha Putri Ramadhani, Muhammad Ihsan, saya sendiri, Ramadhani, Rina Padlika, dan juga Yuanda Rehan. Saya Ramadhani akan menjelaskan tentang sejarah destinasi pantai air manis Kota Padang. Kota Padang di Sumatera Barat memiliki sejumlah objek wisata yang jarang untuk dilewatkan. Salah satu objek wisata yang cukup terkenal di Padang adalah Pantai Air Manis. Pantai Air Manis ini terletak di Kecamatan Teluk Kabung, Kabupaten Padang, Sumatera Barat, atau berjarak sekitar 15 km dari pusat kota Padang. Pantai Air Manis atau Pantai Aye Manis dalam bahasa Minang adalah pantai yang terletak kurang lebih 10 km ke selatan dari pusat kota Padang. Lokasinya berada di belakang Gunung Padang atau tempatnya di Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Pantai ini merupakan salah satu tujuan wisata populer yang selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat. Pantai ini dikenal dengan ombaknya yang kecil, memiliki panorama yang indah di sisi utaranya, dan legenda maling kundang. Di ujung utara pantai ini terletak di ujung utara pantai ini terlihat gundukan Gunung Padang dari kejauhan. Di samping itu, terdapat dua pulau kecil, yaitu Pulau Pisang Ketek dan Pulau Pisang Gadang, yang berjarak tak seberapa jauh dari pantai ini. Selain panorama alam dan ombaknya, pantai ini tidak bisa dilepaskan dari legenda Malin Kundang. Tak diragukan, legenda si Malin Kundang merupakan salah satu cerita rakyat paling populer dari Sumatera Barat. Bahkan popularitasnya menyebar ke berbagai penjuru Indonesia hingga pernah berkali-kali diangkat ke layar kaca dalam berbagai versi. Legenda ini mengisahkan tentang bagaimana kemurkaan orang tua dapat berujung malapetaka bagi anaknya yang durhaka. Si Maling Kundang yang digambarkan sebagai seorang perantau sukses dikisahkan kembali ke kampungnya setelah bertahun-tahun merantau. Batu Maling Kundang ini, karena menurut legenda rakyat setempat, batu-batu ini awalnya memang seorang manusia yang bernama Maling Kundang bersama kapalnya, dan berubah menjadi batu seperti terlihat sekarang akibat kutukan dari ibunya yang kecewa atas kedurhakaan si Maling Kundang, yang berubah sombong dan angkuh setelah kaya sampai tidak mau mengakui ibunya yang berasal dari keluarga miskin. Daya tarik legenda Malin Kundang sangat menarik wisatawan yang datang ke pantai air manis ini, walaupun ketika melihat batu ini, pengunjung akan ragu dengan kebenaran dari cerita tersebut. Karena batu Malin Kundang ini semakin terkikis oleh ombak laut dan perbaikan batu ini yang membuat menjadi tidak natural. Baiklah, selanjutnya yaitu target market dari Pantai Air Manis. Yang pertama yaitu kaum ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu memegang pengaruh yang besar terhadap keputusan berwisata keluarga. Dengan menarik kaum ibu-ibu, maka mereka juga dapat menggait satu keluarga untuk melakukan destinasi wisata ke Pantai Air Manis. Yang kedua yaitu sekolah. Contohnya itu dengan sejarah Pantai Air Manis dan legenda Maling Kundangnya dapat menjadi destinasi untuk melakukan studi tour bagi anak-anak sekolah. Jadi tidak heran jika sekolah dijadikan target market Pantai Air Manis. Yang ketiga itu anak muda, Gen Z, dan milenial. Pihak pengurus Pantai Air Manis juga harus menargetkan anak-anak muda sebagai pasarnya, lantaran anak zaman sekarang suka mengunjungi tempat-tempat wisata yang
menurut mereka bagus untuk diupload begitu. Salah satunya yaitu pantai. Selain itu, mereka lebih update di media sosial sehingga bisa menjadi promosi gratis untuk Pantai Air Manis ketika mereka membagikan momen-momen wisata mereka di sana. Marketing Communication. Kota Padang adalah salah satu kota wisata di Sumatera yang paling sering dikunjungi oleh wisatawan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ini dikarenakan pesona pantai yang indah dan mempesona, seperti Pantai Padang, Pantai Pasir Jambak, dan Pantai Air Manis yang sangat terkenal dan melegenda dengan kisah maling kundangnya. Berdasarkan data Dinas Pariwisata Kota Padang, terhitung 30.000 wisatawan berkunjung ke Kota Padang pada tahun 2016 untuk menikmati pesona wisatanya, terutama wisata di sekitaran pantai. Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan domestik maupun internasional, pemerintah Kota Padang harus memiliki strategi komunikasi pemasaran atau promosi dalam menyebarluaskan informasi dan keunikan destinasi wisata yang ada di Kota Padang. Strategi komunikasi pemasaran tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pemilihan duta wisata UDA dan UNI adalah kegiatan tahunan yang selalu dilakukan oleh pemerintah Kota Padang, yang akan bertugas sebagai perwakilan Kota Padang yang akan membantu mempromosikan destinasi wisata yang ada di Kota Padang. Lalu pemerintah Kota Padang menciptakan aplikasi yang diberi nama Padang Dalam Genggaman. Aplikasi ini dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Padang. Aplikasi ini dibuat untuk memudahkan wisatawan domestik maupun mancanegara dalam menikmati liburan dan perjalanannya di Kota Padang. Lalu pemerintah Kota Padang juga membuat halaman web pariwisata padang.go.id. Ini adalah web resmi yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang. Situs ini memiliki kolom rekomendasi rumah makan, transportasi yang bisa digunakan oleh wisatawan, lokasi hotel, dan peta Kota Padang. Kemudian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang juga melakukan promosi online melalui media sosial seperti Instagram yang melalui akun @pariwisata.padang. Lalu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang juga melancarkan strategi komunikasi pemasarannya melalui event-event tahunan. Strategi Pantai Air Manis saat pandemi. Pada awalnya, sekitar bulan Maret tahun 2020, Pantai Air Manis sempat ditutup untuk menghindari penyebaran virus corona yang ketika itu sudah menjadi pandemi global. Ketika keadaan mulai new normal, sekitar bulan Juni 2020, Pantai Air Manis dibuka kembali namun dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat untuk mencegah pandemi COVID-19. Pengelola Pantai Air Manis menyediakan fasilitas penunjang seperti pengukuran suhu tubuh dan beberapa titik untuk mencuci tangan. Sedangkan bagi pengunjung diwajibkan memakai masker dan pelindung wajah. Pembukaan kembali Pantai Air Manis dengan penerapan protokol kesehatan cukup berhasil. Dilansir langgam.id, terjadi peningkatan kunjungan wisatawan ke Pantai Air Manis. Meskipun terjadi peningkatan kunjungan, wisatawan terpantau tetap mematuhi protokol kesehatan. Selanjutnya, saran dan rekomendasi kami untuk Pantai Air Manis. Yang pertama, sebaiknya semua elemen manajemen destinasi pantai mulai mengembangkan konsep quality tourism di Pantai Air Manis agar lingkungan pantai tetap terjaga dengan penerapan protokol kebersihan ketat di sekitar pantai. Selanjutnya, yang kedua, sebaiknya pemerintah Kota Padang dapat mendukung penuh upaya pemulihan wisata Pantai Air Manis Padang dengan pengadaan sistem adaptif COVID-19 dengan implementasi protokol kesehatan berbasis CHSE agar wisatawan semakin yakin untuk berwisata di pantai selama masa pandemi. Selanjutnya, poin ketiga dari saran dan rekomendasi kami, sebaiknya pihak manajemen destinasi dapat berkolaborasi dengan para pegiat UMKM dan masyarakat guna mempromosikan produk ekonomi kreatif lebih banyak lagi di sekitar pantai, agar dapat mengenalkan produk-produk khas daerah lebih luas lagi ke wisatawan dan juga untuk memajukan perekonomian masyarakat lokal. Selain itu, pihak DMO juga dapat lebih banyak menggelar festival atau edukasi tentang sejarah destinasi Pantai Air Manis ini. Kemudian yang terakhir, sebaiknya pemerintah dan pihak manajemen destinasi dapat mengembangkan destinasi melalui spot-spot yang Instagramable, seperti halnya di HH Ocean View, Gunung Kidul, Yogyakarta, seperti gambar di atas. Berikut ini beberapa sumber atau referensi yang kami jadikan rujukan. Demikian, terima kasih atas atensinya.
Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.